Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam buat keluarga Anda, dimanapun Anda berada, semoga baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan, ini gonjang-ganjing juga ini ribut-ribut dengan keputusan dari Ketua Umum PSSI mendapat reaksi yang besar dari pemain-pemain yang sudah dinaturalisasikan, ya, karena pasti teman-teman juga sudah tahu, ini Ketua Umum PSSI yang baru, Erick Thohir, ada regulasi baru yang akan digulirkan mulai pada kompetisi musim yang akan datang 2023 ya. 2024 itu dengan pembatasan ya pemain-pemain yang sudah dinaturalisasikan dan sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia di setiap klub yang ada di Liga 1 itu cuma satu. Wah, jadi bagaimana kalau klub punya 2 atau 3? Tidak boleh. Ini yang dipertentangkan oleh pemain-pemain naturalisasi yang sudah merasa mereka sudah punya paspor Indonesia, mereka sudah punya, ada yang bahkan beristri orang Indonesia, sudah lama tinggal di sini, bayar pajak, ya kan? Ya, anak-anak mereka sudah bersekolah mungkin ini di Indonesia, semua sudah serba Indonesia. Ya, mereka sudah mengabdi di Indonesia, bahkan sudah pernah memakai kostum tim nasional. Ya, bagi mereka yang beberapa tahun lalu sudah pernah dipanggil sebelum era Sintayong, sampai pada Sintayong saat ini juga masih ada, seperti contoh Mark Klok di Persib Bandung, ada Esra Walian juga, ya, pernah bermain di tim nasional, ya, Victor Ibognevo yang pernah bermain semua kan di Persib. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau regulasinya cuma satu yang digaungkan oleh Erick Thohir, ini konsep buat saya dalam tanda kutip ini blunder. Untuk apa mau diurusi naturalisasi? Toh kan mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, mereka sudah punya hak yang sama dengan pemain-pemain kita yang ada, sudah berbaur menjadi satu, ya. Bukan membatasi pemain asing, ya, malah pemain yang sudah punya warga negara Indonesia sudah resmi, apalagi bagi mereka yang sudah mengabdi buat bangsa negara ini, buat merah putih, sudah pernah bermain untuk tim nasional. Sehingga itu yang menjadi ada janggal di sini, ya. Keputusan yang saya pikir ini, ya, mungkin tidak bisa diterima kalau bisa mengatakan memang tidak ada regulasi lain. Kalau memang mereka punya hak yang sama, ya jalanin aja. Kalau Erick kan ini mengatakan bahwa ini biar bisa memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lokal untuk maju. Ya nggak juga begitu, kan mereka juga sudah pasti ya, sudah pasti bermain di klub itu dengan status mereka yang sah sebagai WNI. Ya. Kalau memang dikatakan misalnya ada 11 pemain contoh dari Pak Erick, ya, kemudian ada 5 pemain asing katanya, kemudian ada 6 pemain naturalisasi yang ada di dalam satu klub. Di mana pemain Indonesia? Ya nggak mungkin lah akan terjadi demikian, 6 pemain naturalisasi akan main di sana, kemudian 5 pemain asing yang ada di sana. Ya bisa aja regulasi itu dibikin bahwa hanya 3 pemain asing diperbolehkan, ya, seperti yang dijalankan saat ini. Kemudian ya pemain sisanya pemain lokal, pemain Indonesia yang memang warga negara Indonesia. Ya. Namun diselipkan setiap tim itu punya 2-3 pemain usia muda 18 atau 19 tahun yang ada dalam tim, masuk di dalam squad, bahkan mungkin bisa bermain. Bisa aja regulasi itu akan muncul kan, di dalam 11 pemain yang tampilkan harus ada pemain muda, misalnya 1 atau 2 yang berusia 19-20 tahun atau 18 tahun, kan itu bisa. Atau terdaftar di dalam tim, sudah termasuk di bangku cadangan juga, mungkin ada 3 pemain muda, 4 pemain muda, itu bisa aja, tinggal diatur. Tapi kalau naturalisasi yang mereka sudah resmi menjadi warga negara, kemudian dianggap tidak boleh lebih dari itu, ini agak ya, aneh juga kalau saya pikir ya. Ini kan sudah berlangsung lama, sudah ada di sini, kemudian ada regulasi baru. Masih banyak hal-hal yang perlu dilihat, bukan soal naturalisasi ini, ya, yang perlu ditinjau, dikembangkan oleh Pak Erick, ya. Yang paling penting adalah kompetisi itu berputar dengan baik, ya. Tidak ada penundaan-penundaan jadwal, diatur sedemikian rupa, ya, bagus. Itu yang paling penting. Wasit-wasitnya, SDM-nya itu harus diatur, bukan naturalisasi yang diatur kebijakan ini. Nah, lebih aneh lagi yang muncul konon katanya regulasi dari pemain asing. Pemain asing itu yang sekarang 3+1 mungkin bisa berkembang jadi wacananya 5+1. Nah, ini makin bertambah banyak pemain asing untuk ada di sini. Kalau memang untuk meningkatkan kualitas pemain lokal untuk lebih bertumbuh,
ya pemain asing tetap aja 3+1. Sehingga kita bisa masih melihat pemain-pemain muda kita akan berkembang dengan baik. Mendapat kesempatan bermain, mendapat jam bermain yang banyak di klub. Ya, bukan sebaliknya pemain asing ditambah, agak aneh. Kemudian naturalisasi ini yang sudah mereka bermain terus, itu dikurangi cuma 1. Nah, kasihan kan misalnya saya sebut tadi Persib, misalnya punya 3. Iqbal Nevo, Ezra, Mark Locke. Kalau cuma 1 kan 2 harus tumbang. Tidak bisa, nggak boleh dong begitu. Ya, kalau mereka kan bermain di tim nasional. Di tim nasional mereka dianggap sebagai warga negara Indonesia karena memakai kostum merah putih, Garuda di dada. Ya, tapi kalau kembali ke klub, statusnya berbeda. Ya, disebut mereka itu di label pemain naturalisasi. Mana bisa begini? Agak aneh-aneh memang kalau kelihatan ini. Udah nggak normal kalau menurut saya ya. Ini dia. Sebenarnya nggak perlu diurusi yang hal-hal seperti ini, nggak usah diurusin. Urusinya masih banyak hal-hal yang lebih penting yang perlu diurusi untuk membenahi sepak bola nasional kita. Ya, untuk lebih maju ke depan. Ya, bagaimana meningkatkan mutu kualitas persepak bolaan kita. Nah, sekarang itu tadi saya bilang tidak boleh naturalisasi cuma 1 naturalisasi, tapi pemain asing ditingkatkan jadi 5+1. Nah, kadang-kadang kalau saya lihat ini kompetisi ini terus akan bergulir dengan lebih banyak bicara soal cuan, bisnis dikelola dengan baik agar mendatangkan uang yang banyak ya untuk kompetisi berikut. Karena kan kita sudah tahu teman-teman, apalagi regulasi yang baru untuk menyambut kompetisi Liga 1 yang akan berlangsung mungkin pada bulan Juli tahun ini, itu sudah berbeda. Sudah tidak kompetisi lagi, itu namanya aja kompetisi tapi ya berbau dengan turnamen karena ada sistem playoff di atas. 1-4 itu akan bertanding lagi. Jadi seakan-akan ini kalau menjadi peringkat ke-1 dan ke-2 itu sudah nggak ada nilai. Karena toh akan ambil 4. Ini yang kemudian di playoff diputar lagi. Bisa aja peringkat ke-4 itu jadi juara setelah mereka bertarung nantinya. Kan akan diputar dengan playoff 1 lawan 4, 2 lawan 3. Untuk dibikin sistem turnamen. Seperti ya kalau di basket di NBA ada playoff-nya. Ya. Kalau lihat di negara-negara maju kan nggak ada kompetisi, ya kompetisi penuh, home and away bermain. Nah, di Inggris negara yang maju mana bisa mereka bikin playoff urutan 1, 2, 3, 4 bermain. Misalnya contoh yang bermain misalnya City, Liverpool, siapa lagi Chelsea bermain atau MU bermain, atau saat ini ada 4 besar, Arsenal, ada City, ada MU, ada Spurs sementara. Misalnya mereka berempat finish, mereka berempat untuk playoff. Mana bisa, pasti ditentang. Nggak bagus lah kalau bisa itu kan. Cuma karena ini mungkin ada sisi bisnisnya. Sehingga dilihat itu dari hak siarnya bisa dijual lagi. Babak 4 besar ini dijual lagi, dapat duit. Ya kan. Kemudian finalnya semua diatur. Tapi di awal semua baku pukul semua. Misalnya ada 18 atau 20 klub lah katakan misalnya. Ini bermain terus mencari di 4 aja. Ya itu saya bilang tadi, nilai dari peringkat pertama itu nggak sia-sia, nggak ada. Cukup dengan peringkat 3-4 ya udah lolos kok. Itu katanya yang akan disambut. Jadi agak apa ya, aneh-aneh juga kelihatan untuk regulasi baru dengan kepengurusan yang baru. Kemudian Liga 2 itu juga cukup 1 pemain naturalisasi, tidak boleh lebih. Ya, Liga 2 ya, sama dengan Liga 1 dan akan bermain pada November dengan tentunya dengan regulasi-regulasi yang sedang dipikirkan oleh pengurus PSSI. Tapi yang paling pasti adalah bagaimana meningkatkan mutu di Liga 1 ini. Itu yang paling penting. Yang krusial saya pikir itu soal wasit deh. Itu yang dibenarin dulu. Bukan dibenarin soal mereka menaturalisasi dikurang-kurangin. Ya, kompetisi itu harus benar-benar kompetisi. Bagaimana mau bersaing misalnya di ASEAN Tenggara aja dengan Thailand dan Vietnam untuk mengalahkan mereka kalau kita di dalam ini sulit. Yang diatur yang aneh-aneh seperti ini. Ya mungkin salah satu cara yang dilakukan adalah biar kompetisi itu bagus, menambah pemain asing malah lebih banyak kelihatan lebih ini. Oke, kalau pemain asing itu bagus-bagus kualitasnya, ya ini oke. Seperti di Liga Arab, Liga Jepang kan, itu pemain-pemain kelihatan kualitasnya, memang punya skill bagus, punya nama besar. Jadi pemain-pemain yang bermain di Eropa terbaik-terbaik itu memang datang. Itu bermain memilih di Asia itu ya mereka pilih Arab, Liga Arab atau mungkin di Jepang, Cina, Korea, itu kan yang paling di atas.
Kalau sudah kemarin-kemarin Asia Tenggara kan sudah ya mungkin ampas-ampas lah yang beredar. Nah itu tadi saya pikir, mungkin dipikirkan kembali lah Pak Erik ya, ditinjau kembali. Sayang dengan seperti ini ya, akhirnya bisa semua menjerit pemain-pemain, karena mereka sudah kawin kan, ada yang sudah, kan ada macam-macam kan, naturalisasi ini sudah naturalisasi, kemudian ada yang sebelum-sebelumnya harus 5 tahun berdomisili baru dapat ya. Sebelumnya juga kalau memang belum 5 tahun dan mereka terus ada dan kawin dengan orang Indonesia, kan ada banyak kriteria yang terjadi. Nah, kalau bisa melihat juga kan, kalau di Borneo itu mereka punya apa, Vano ya, Stefano Lipali ya, kasihan dia ayah orang Ambon ya, kemudian dia sudah mengabdi di sini, dan akhirnya misalnya kalau Borneo punya 2 atau 3, bagaimana? Diego Michels juga, dia punya, semua punya istri orang Indonesia, punya anak sudah Indonesia semua, dan ingat mereka bayar pajak loh sebagai warga negara yang sah. Nah ini dia, kan banyak yang sudah beristri orang Indonesia yang pernah juga bermain di tim nasional semua, dan rata-rata bermain di tim nasional sudah pernah dipanggil mereka, misalnya Spaso, Bali United kan sudah pernah bermain di tim nasional. Alberto Conchalves ya, di Madura udah pernah memakai di tim nasional, apalagi Iqbal Nevo kan, Ezra, Klok, semua sudah pernah pakai kostum merah putih ya. Ini dia yang menjadi masalah. Tapi kalau sudah digulirkan ya, saya juga nggak bisa pikirkan, nggak tahu apalagi yang akan muncul regulasi bagaimana yang aduh, puyeng melihat seperti ini. Semoga ada perbaikan yang lebih bagus ya, untuk dipikirkan lagi hal-hal yang bisa meningkatkan sepak bola kita ya, mutu dari sepak bola kita, bukan seperti hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan untuk naturalisasi bagi mereka dengan alasan biar ada pemain-pemain lokal yang bertumbuh. Saya kira nggak masuk di dalam ini berpikir seperti ini, karena toh mereka sudah menjalani sejauh ini, selama ini sudah menjadi warga negara, bukan masih baru. Ya, kecuali ini bertentangan pada yang akan datang. Ini tetap berlaku sekarang, yang akan datang dibikinlah ketentuan-ketentuan baru. Ya, bahwa naturalisasi harus begini, harus begini, harus begini. Itu berbeda, tapi kalau sekarang mereka sudah tidak boleh, yang sudah menjadi warga negara Indonesia ya punya hak yang sama. Mereka bermain dengan pemain-pemain yang sudah ada, dianggap pemain Indonesia sudah. Ya kan? Itu tadi saya balik lagi, ulang-ulang di sini. Mereka sudah pernah bermain tim nasional loh, harus hargai loh keringat mereka, perjuangan mereka. Jangan setelah balik ke klub dianggap sebagai pemain yang naturalisasi, ya dianggap ini. Itu enggak, kalau boleh dianulir lah Pak Erik, ya. Dipikirkan lagi, ditarik lagi. Karena pasti banyak yang akan merasa dirugikan untuk hal ini, terutama bagi mereka, kasihan mereka. Dan juga klub-klub yang sudah memiliki pemain asing lebih dari satu, pemain naturalisasi lebih dari satu. Ya, ini akan terpukul. Mereka dilarang, tapi pemain asing dibolehkan untuk menambah jadi 5 dari 3. Semoga apa yang saya katakan ini bisa didengar. Tapi kalaupun tidak, ya terserah. Suka-sukalah untuk bisa memberikan keputusan atau hal-hal yang kontroversial bagi sepak bola kita. Ini belum apa-apa loh. Ya, belum 100 hari kepengurusan, tapi banyak hal-hal yang sudah ada. Ya agak dipertentangkan, banyak yang menilai, termasuk kompetisi tadi ya, dengan sistem playoff itu yang kurang begitu bagus. Tapi kalau dinilai ini bagus untuk sisi bisnis, ya terserah, biar masyarakat yang nilai. Oke, dengan saya Bung Ropan sampai di sini. Ciao.